Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan beserta teman-teman sekalian. Baiklah, saya atas nama Nur Aziza dari kelas PBI akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, ada metode dalam pendidikan Islam. Pengertian metode dalam pendidikan Islam secara etimologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam bahasa Arab. Metode diungkapkan dalam berbagai kata seperti thariqah, manhaj, dan wasilah. Kemudian pendekatan metode Islam pendidikan. Yang pertama, pendekatan agamis, di mana metode pendidikan Islam ini bersumber dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan biologis, yaitu perkembangan biologis seseorang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap dirinya. Seseorang yang menderita cacat jasmani akan memiliki kelemahan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang normal. Kemudian pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis, perkembangan psikis seseorang berjalan sesuai dengan perkembangan biologisnya, sehingga seorang pendidik dalam menggunakan metode pendidikan harus memperlakukan dan memperhatikan biologis juga psikisnya. Kemudian pendekatan sosiologis. Dalam interaksi sosiologis yang terjadi pada proses pembelajaran, fungsi pendidikan adalah proses pewarisan nilai dan budaya masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau pihak yang lebih tua kepada yang lebih muda. Kemudian prinsip metode mengajar. Yang pertama, metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Kemudian metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Metode juga harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Metode harus didasarkan pada atas teori dan praktek yang terpadu dengan baik. Metode harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi. Kemudian selanjutnya, metode mampu merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Metode disesuaikan dengan kemajuan peserta didik dalam hal keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, gagasan, sikap peserta didik. Metode juga harus menyediakan pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang bervariatif. Metode harus memotivasi peserta didik ke arah kegiatan yang menyangkut diferensiasi dan integrasi. Metode memberikan peluang untuk bertanya dan menjawab pertanyaan bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, metode pendidikan Islam digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Selanjutnya, aspek dalam tujuan pendidikan. Yang pertama, membentuk manusia didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya semata. Kedua, bernilai edukatif yang bersumber daripada Al-Quran. Ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Teknik mengajar dalam pendidikan Islam yang pertama ada 6. Yang pertama, mendidik melalui keteladanan. Mendidik melalui kebiasaan. Yang ketiga, mendidik melalui nasihat dan cerita. Keempat, mendidik melalui disiplin. Yang kelima, mendidik melalui partisipasi. Kemudian yang terakhir, mendidik melalui pemeliharaan. Selanjutnya, pengertian pesantren, madrasah, dan sekolah. Pesantren atau pesantren adalah sebuah lembaga Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat tinggal menginap santri. Kemudian yang kedua, madrasah. Madrasah adalah sekolah atau perguruan yang didasarkan pada ajaran Islam, sedangkan jenjangnya ada madrasah ibtidaiyah, yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar SD atau SD. Madrasah sanawiyah yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah pertama atau SMP. Dan yang terakhir ada madrasah aliyah yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah atas atau SMA. Kemudian yang ketiga, sekolah. Kata sekolah salah satunya memiliki arti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, serta salah satu dari beberapa arti lainnya yaitu usaha menuntut kepandaian, ilmu pengetahuan, pelajaran dan pengajaran. Adapun syarat-syarat pendirian pesantren. Syarat permohonan pendirian pesantren sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
nomor 30 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan yang memuat komitmen untuk mengamalkan nilai Islam. Yang kedua, rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk kiai pengasuh pesantren, kurikulum dan dokumen pembelajaran, daftar nama santri mukim paling sedikit 15 orang, keputusan pengesahan badan hukum bagi yayasan dan organisasi masyarakat Islam, foto gedung, papan nama, dan dana pesantren. Kemudian selanjutnya surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Yang terakhir, fotokopi bukti dokumen kepemilikan tanah. Kemudian persyaratan pendirian madrasah. Persyaratan pendirian madrasah ada 3. Yang pertama, persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan. Kemudian persyaratan pendirian sekolah. Persyaratan pendirian sekolah diatur dalam pasal 4 Kepmen nomor 060 /U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah. Adapun syarat mendirikan sekolah menurut peraturan tersebut yaitu yang pertama, hasil studi kelayakan, kedua, rencana untuk pengembangan sekolah atau RIPS, ketiga, sumber dana didik, keempat, tenaga kependidikan, 5, tenaga non pendidikan, 6, kurikulum atau program, 7, sumber pembiayaan, 8, sarana dan prasarana, dan yang terakhir, penyelenggara sekolah. Kemudian perbedaan madrasah, pesantren, dan sekolah. Yang pertama itu kurikulumnya berbeda. Perbedaan mendasar antara pesantren dengan sekolah umum terletak pada kurikulum pendidikannya. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari pemerintah, sedangkan untuk pesantren, selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih terfokus kepada pendidikan agama. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Kegiatan belajar pesantren bisa berlangsung sehari semalam, berbeda dengan sekolah umum yang hanya berlangsung dari pagi hingga sore saja. Selain itu, santri juga akan diawasi 24 jam. Kemudian santri ditanamkan pendidikan akhlak lebih dalam. Baik sekolah umum ataupun pesantren akan mengajarkan muridnya tentang pendidikan akhlak. Tapi yang membedakan di sini ialah pesantren tidak hanya mengajarkan santri akhlak sesuai norma kesopanan saja. Dan yang keempat, santri tinggal asrama. Siswa sekolah umum pastinya akan tinggal di rumahnya masing-masing, tetapi berbeda dengan santri di pesantren. Para santri akan tinggal di asrama yang sudah disediakan oleh pihak pesantren. Kalaupun ingin pulang, santri bolehkan pulang di waktu-waktu tertentu saja, misalnya saat liburan semester. Kemudian selanjutnya, santri diajarkan untuk memiliki sifat mandiri dan disiplin. Seperti yang sudah disebutkan di atas, santri akan tinggal di asrama. Tentunya mereka akan jauh dari orang tua. Dengan begitu, para santri dituntut agar selalu mandiri dan disiplin. Berbeda dengan siswa sekolah umum yang memiliki sifat mandiri dan disiplin tidak setinggi pesantren atau santri. Selanjutnya saya akan membacakan tentang biografi Azzyumardi Azra. Azzyumardi Azra lahir di Lubuk Alun, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Pendidikan yang ditempuhnya meliputi Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1082, Master of Art atau MA pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada tahun 1985, Master of Philosophy MPhil pada Departemen Sejarah Columbia University tahun 1990, dan Doctor of Philosophy Degree PhD tahun 1992 dengan disertasi berjudul The Transmission of English Reformation to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesian Ulama the 17th and 18th Centuries. Sejak 2007 sampai sekarang sebagai guru besar sejarah dan direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya dia adalah rektor IAIN UIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode, IAIN 1998 sampai 2002, dan UIN dari tahun 2002 sampai 2006.
Sebagai salah satu tokoh pendidikan Islam di Indonesia, Azumardi Azra juga doktor dan guru besar sejarah, namun pandangannya terhadap pendidikan tidak diragukan lagi. Kemudian tujuan pendidikan Islam menurut Azumardi Azra, tujuan pendidikan Islam menurut Azumardi Azra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam, tetapi tidak seperti pendidikan umum lainnya. Tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional, sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan dalam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan yang pertama-tama yang hendak dicapai adalah proses pendidikan itu. Kurikulum pendidikan Islam menurut Azumardi Azra mengatakan bahwa kurikulum merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terperinci, lengkap dengan metode-metode dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta didik terhadap berbagai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Setiap materi yang diberikan kepada peserta didik harus memenuhi 2 tantangan pokok. Pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, penamaan dan pemahaman pengalaman ajaran agama. Dengan demikian, untuk membahas kurikulum pendidikan Islam setidaknya diarahkan pada beberapa orientasi. Yang pertama, orientasi pada perkembangan peserta didik, kemudian orientasi pada lingkungan sosial. Kemudian orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum harus memberikan arah dan pedoman untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian pembaruan pendidikan Islam menurut Azumardi Azra. Searah dengan pendapat Azra dan Ramayulis mengemukakan bahwa pada saat ini dituntut kemampuan proyektif dan inovatif dari semua personil pendidikan Islam dalam menangkap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi dalam masyarakat pada zaman sekarang. Kemudian 5 hal yang harus diperhatikan dalam pembaharuan kelembagaan pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan internasional. Kemudian lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi. Lembaga pendidikan juga harus memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan, future oriented. Kemudian lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pendidikan Islam dalam realitas. Perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah dimulai, tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus diperjuangkan terus untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian transformasi pendidikan Islam. Pembaruan epistemologi keilmuan pendidikan Islam. Di masa lalu ada anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum merupakan 2 hal yang dikotomis. Oleh karena itu, keduanya sulit untuk disatukan. Dengan begitu, sebagai implikasinya, pendidikan lembaga Islam berdiri di mana-mana dengan gagahnya di negeri ini, sedangkan lembaga pendidikan Islam harus berjuang sedemikian rupa agar bisa eksis secara kualitatif, sebab lembaga pendidikan Islam belumlah dianggap sejajar dengan lembaga pendidikan umum. Kemudian sisi teori perubahan sosial yang lebih dikenal dengan shifting paradigma, yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa hampir semua jenis kegiatan ilmu pengetahuan, baik natural sciences maupun social sciences, bahkan religious sciences, selalu mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigma. Kemudian adapun isu-isu kontemporer pendidikan. Pengesahan RUU Guru dan Dosen dilakukan dalam sidang paripurna DPR
RI tanggal 6 Desember 2005 dimaksudkan untuk memperbaiki wajah pendidikan Islam pendidikan di Indonesia melalui perbaikan nasib guru dan dosen. Undang-undang ini memperlakukan untuk mendorong peningkatan kualitas guru dan dosen termasuk perlindungan profesi dan kesejahteraannya. Pesantren dan terorisme. Di masa lalu, ketika bangsa ini menghadapi penindasan kaum penjajah, pesantren telah memainkan peranan penting berupa menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir kaum penjajah. Seorang pakar sejarah dari Universitas Pajajaran, Muhammad Mansur Suryanegara, sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir, menyatakan bahwa sulit mencari gerakan melawan penjajah di Indonesia yang bukan digerakkan dan dipimpin oleh orang pesantren. Oleh karena itu, dalam mengisi kemerdekaan ini, pemerintah seringkali menggunakan pesantren untuk melakukan sosialisasi berbagai programnya. Lembaga pendidikan dan MOL. Subjudul ini kelihatannya tidak memiliki relevansi satu sama lain. Tetapi jika ditelaah dari perspektif pendidikan terlihat bahwa kedua warna bel tersebut ternyata memiliki kaitan. Maraknya aktivitas pembangunan mal dewasa ini sangat kontras dengan aktivitas pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah. Begitu banyak gedung sekolah atau lembaga pendidikan yang ambruk karena dimakan usia, tetapi tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang. Usaha untuk membangun lembaga pendidikan unggulan berjalan sangat lamban sesuai teori deret hitung. Sedangkan pembangunan mal berjalan begitu cepat, sesuai dengan teori deret ukur. Kenyataan ini sangat menyedihkan masyarakat pendidikan, apalagi amanat undang-undang agar mengalokasikan APBM dan APBD minimal sebesar 20% untuk sektor pendidikan masih jauh dari harapan. Kemudian ilmu pendidikan Islam, guru dalam pendidikan Islam. Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya atau profesinya mengajar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher yang berarti pengajar atau edukator, yang berarti pendidik, ahli mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada istilah yang menunjukkan pengertian guru sebagai ustaz, mudarris, muallim, muaddib, murabbi, dan kata ustaz berarti guru, profesor, gelar akademik, jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, penyair. Kata mudarris berarti guru atau pengajar. Tugas guru dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali menjelaskan tugas dan kewajiban seorang guru dalam kitab Ihya Ulumuddin Mizan al-Amal, yaitu mengikuti jejak Rasulullah dalam tugas. Dan adapun syarat seorang guru, maka seorangnya layak mengganti Rasulullah SAW. Dialah sebenar-benarnya alim, orang yang berilmu atau berintelektual. Kemudian memberi kasih sayang terhadap anak didik, memberi kasih sayang kepada murid-murid dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri, menjadi teladan bagi anak didiknya. Kemudian menjadi kode etik guru. Seorang guru yang memegang salah satu fak mata pelajaran sebaiknya jangan menjelek-jelekan mata pelajaran lainnya di hadapan muridnya. Di samping adab-adab dan tugas-tugas pelajar di atas, Al-Ghazali pula mengemukakan tugas-tugas guru sebagai pembimbing terhadap siswanya. Yang pertama, mempunyai sifat belas kasihan sebagai ayah, mengasihi anaknya, mengajar karena Allah, bukan mengharap upah. Kemudian pada waktu mengajar selalu memberi nasihat dan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan pengajar yang dihadapi. Itu tadi beberapa tugas dari seorang guru. Kemudian sifat guru ada zuhud, tidak mengutamakan materi, bersih tubuhnya, jadi penampilan lahiriahnya menyenangkan. Kemudian bersih jiwanya, tidak ria, tidak memendam rasa dengki dan iri hati, tidak menyenangi permusuhan, ikhlas dan melaksanakan tugas sesuai perbuatan dan perkataan. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup salah satu konsep
suatu ide atau gagasan pokok yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seorang belajar di lembaga pendidikan formal, bahwa seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau setelah selesai menjalani pendidikan formal. Ditekankan bahwa dalam konsep ini bahwa pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung terus sepanjang kehidupan seseorang. Kemudian konsep dasar pendidikan. Yang pertama, seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup menurut pemikiran filsafat Islam sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya. Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Muhammad SAW yang berbunyi tolabul ilma min mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari bualan sampai meninggal dunia. Prinsip pendidikan seumur hidup didasari atas berbagai landasan. Fuad Hasan telah menulis beberapa dasar pendidikan ditinjau dari berbagai aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup. Yang pertama, aspek filosofis, aspek psikofilisis, aspek sosial budaya, aspek ekonomis, aspek politik, dan aspek sosiologis. Materi selanjutnya itu sejarah pendidikan prodi bahasa Inggris. Program studi bahasa Inggris dimulai dengan dibukanya beberapa jurusan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar, termasuk tadris pendidikan bahasa Inggris pada masa jabatan Rektor IAIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim, berdasarkan SK Rektor nomor BI2-SK-PP 009-0108 tentang pembukaan jurusan dan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar tertanggal 3 September 2021. Surat keputusan ini kemudian dikuatkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor DJ-11-269-2002 tentang penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris jurusan Tadris Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar tertanggal 16 Juni 2022 berdasarkan SK Ban PT 0670-SK-BANPT Akred SM-2006. Status program Tadris bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah kemudian berubah menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris hingga saat ini. Kemudian profil prodi pendidikan bahasa Inggris. Profil pendidikan dosen dan staf pemimpin. Sejak berdirinya program ini, studi tadris bahasa Inggris hingga pendidikan bahasa Inggris sampai saat ini telah dipimpin oleh 5 orang ketua jurusan, yaitu yang pertama Dr. Haji Nur Asik M.Hum pada tahun 98 sampai 2005. Kemudian Dr. Haji Muhammad Rusdi TMAG 2005 sampai 2008. Profesor Dr. Juwairi Ahmad MPD MTsol 2008 sampai 2015. Kemudian Dr. Kamsina MPDI pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian Profesor Dr. Haji Siti Aziza MED ST PhD 2019 sampai sekarang. Kedua Senat program studi pendidikan bahasa Inggris saat ini memiliki 2 orang anggota Senat, yaitu Dr. Kamsina MPDI anggota Senat Fakultas, Dr. Mardiana M.Hum anggota Senat Fakultas. Profil dosen. Program studi pendidikan bahasa Inggris saat ini memiliki 18 orang dosen tetap pendidikan S2 dan S3. Selain itu terdapat 6 dosen baik dosen tetap
non-PNS maupun dosen kontrak. Berpendidikan magister pendidikan bahasa Inggris. Pimpinan Ketua Jurusan Haja Siti Aziza MED ST PhD. Sekretaris Jurusan Siti Nur Fahmi SPD MPD. Senat Anggota Senat Fakultas Dr. Haja Mardiana Enhum, Dr. Kamsina MPDI, Guru Besar Rektor Profesor Hamdan Johanis MA PhD, dosen daftar dosen-dosen yaitu Dr. Haji Nur Asik Hum, Dr. Haji Abdul Muiz Said MT MID Tesol Mutia SPD MPD, Dr. Haji Juwairi Ahmad MPD Tesol, Muhammad Syarudin Namir SPD Hum, Dr. Haji Mardiana Hum, Dr. Muhammad Yaumi Hum MA, Haja Siti Aziza MED ST PhD, Dr. Kamsin MPDI, Dr. Siti Nur Fahmi MPD, Sophia SAG MPD, Dr. Kaharudin SIP Hum, Indah Fadila Rahman, Nur Alia Nur MPD, Muhammad Jabal Anur SPD MPD, Indah Miftah Walia SSM Hum, Andias Mawati SPD MPD, Multazam Abu Bakar SSM Hum, Anissa Sofa Surai SPD MPD, Maskur Rauf SPD MAD. Kemudian fasilitas prodi pendidikan bahasa Inggris. Adapun fasilitas prodi pendidikan bahasa Inggris UIN Loading Makassar adalah sebagai berikut: ruang kuliah yang representatif, laboratorium micro teaching, laboratorium multimedia, laboratorium bahasa Arab dan Inggris, pusat kegiatan mahasiswa PKM, sarana olahraga, sekolah mitra, perpustakaan universitas, fakultas dan jurusan, ruang teater, auditorium, ruang jurusan, masjid, poliklinik, parkiran yang luas dan teratur. Dinamika kegiatan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, kerjasama kemitraan. Perguruan tinggi instansi madrasah sanawiyah dalam bentuk pelaksanaan PPL periode 06 sampai 3112. Perguruan tinggi instansi madrasah aliyah model Makassar dalam bentuk pelaksanaan PPL. Beasiswa, Community College Initiative Program inisiatif pendidikan komunitas, program CCI, menyediakan program akademik non-gelar berkualitas di perguruan tinggi Amerika Serikat yang dimaksud untuk membangun keterampilan teknis, meningkat kemampuan kepemimpinan, memperkuat kemahiran berbahasa Inggris. Mungkin saja yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.